Halo para pendengar CCTV Malam. Seperti biasanya di video kali ini, Mimin akan menceritakan cerita horor dan kisah sejarah mitos untuk menemani kegabutan malam kalian guys. Dan di video kali ini Mimin akan membawakan cerita pengalaman horor dari seseorang, yaitu bernama Mbak Ayomi. Jadi seperti apa ceritanya? Alangkah baiknya sebelum kita mulai ke ceritanya, kalian subscribe dulu ke channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga agar gak ketinggalan setiap Mimin upload video terbaru. Dan juga like, komen, dan share video ini agar Mimin semakin semangat lagi ke depannya. Dan ya, matikan lampunya, siapin kopi dan cemilannya. Kalau sudah siap, mari kita mulai ke ceritanya. September 2020. Mbak, nanti ikut rapat di kampus ya, jam 1 siang mewakili saya, karena saya tidak bisa hadir. Pesan Pak Bos pagi itu sekitar pukul 09.00 WIB. Baik Pak, jawabku. Rapat apa ya? Kok bisa aku jadi wakil Pak Bos? Gumamku. Pukul 11.30 aku bergegas berangkat ke kampus. Jarak tempuh dari rumah ke kampus sekitar 45 menit. Aku selalu berangkat lebih awal dari waktu yang ditentukan. Entahlah, terbiasa disiplin waktu dan tidak ada salahnya juga aku nunggu. Tiba di kampus perasaan canggung itu pasti, karena aku belum pernah ikut rapat bersama Dewan Kampus. Tapi apa salahnya aku coba. Ku mantapkan diri dan ku persiapkan mental, sebab aku termasuk orang yang sulit berbicara di tempat umum atau introvert. Waktu rapat pun dimulai. Ini wakil dari Pak D ya? Sapa Pak Rektor. Iya betul Pak. Kebetulan Pak D sedang berhalangan hadir, maka beliau menyuruh saya untuk ikut rapat, jawabku. Baik, mari kita mulai rapat ini. Pembahasan rapat adalah tentang pemanfaatan rumah lama untuk dijadikan lokasi belajar. Selain untuk belajar, lokasi tersebut juga untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, puji-pujian, dan lain-lain. Segera ku catat apa saja yang diinginkan dari pihak kampus untuk sebagai pertimbangan perencanaan bangunan kembali ke lokasi tersebut. Alhamdulillah rapat berjalan lancar. Yuk Mbak, kita survei lokasi dulu. Ada juga dosen di sini yang belum tahu lokasinya, biar Mbaknya bisa mengira-ngira juga, kata Pak Zul. Baik Pak. Kami bertujuh berangkat untuk survei ke lokasi. Kebetulan kami datang saat waktu asar tiba. Mereka berlima laki-laki memutuskan untuk melakukan sholat asar terlebih dahulu. Aku dan Bu EN memilih untuk melihat ke lokasi dari luar. Seperti ini kok mau dijadikan kampus ya Mbak? Ngeri saya merinding, kata Bu EN. Insya Allah kalau niat baik pasti bisa Bu. Lihat banyak pasang mata melihat kedatangan kami. Merinding pasti dan pundak terasa berat. Bukan hanya 1, 2, 3 makhluk, melainkan banyak makhluk di sana. Aku yang terbiasa mencoba biasa saja meskipun mereka sedikit kurang suka dengan kedatangan kami. Yuk masuk, sapa Pak Rektor. Bismillah. Kami memasuki ruangan aula, di mana plafon sudah rusak dan banyak genangan air karena bocor pada atap. Kami berjalan beriringan sebab mereka pun merasakan takut di lingkungan tersebut. Lalu kami masuk ke area belakang. Ngeri ya Pak,
ini bangunan mau roboh, kata Bu En. Sekilas memang bangunan seperti tidak layak huni, tapi konstruksi bangunannya masih cukup baik. Bagian belakang yang atapnya roboh karena menggunakan rangka atau atap dari bambu. Kami pun sembari diskusi tentang bahasan rapat tadi. Kami semua tertuju pada sumur tua di samping rumah. Aku pun penasaran. Kudekati sumur tua itu. "Mbak, hati-hati, gak ada yang berani nengok ke situ," kata ahli waris. Karena keberanianku, beberapa dari mereka pun mengikuti karena penasaran juga. "Mbaknya berani ya?" tanya Pak Zul. "Hehehe, sudah terbiasa Pak. Selagi tidak mengganggu, insya Allah aman," jawabku. Lalu kami selesaikan survei lokasi sore itu juga, dan pihak kampus ini segera lakukan renovasi bangunan utama terlebih dahulu. Segera kulaporkan hasil rapat dan survei hari ini. Pak D pun mengiyakan dan segera cari tukang untuk eksekusi renovasi. Hari itu hari Kamis. Aku dan 2 tukangku membersihkan area aula dan halaman supaya bisa digunakan untuk mujahadah sebelum dilakukan renovasi. 2 tukangku berangkat terlebih dahulu karena aku harus mencari tangga terlebih dahulu. Karena tidak ada tangga di lokasi, sedangkan untuk membongkar plafon butuh tangga. Ponselku berdering. "Mbak, gak usah bawa tangga, ini dah ada kok," kata tukangku. "Oke, eksekusi mas, saya OTW." Target menurut pengakuan tukang sudah ada tangga di kamar depan. Padahal waktu survei hanya ada lemari dan tempat tidur lawas. Yang penting ada tangga, gumamku. Tidak lama di lokasi, aku pun pergi ke office untuk sharing dengan Pak D, membahas renovasi rumah. Pak D mempercayakan aku untuk handle renovasi rumah tersebut. Hari itu hari Senin. Mujahadah pun sudah dimulai di hari Jumat. Aku membawa 3 tukang untuk membersihkan area halaman dan dalam rumah. Aku memang tidak selalu stay di lokasi. Hari Selasa aku ada schedule untuk ke office lagi. Pas jam istirahat siang, aku datangi lokasi ini. Melihat progres, terdengar tukangku bercerita tentang Mbak Yu. Ya, memang aku juga lihat sosok itu. Pokoknya rumah itu beda suasananya kalau jam 4 lebih. Pas ngembaliin tangga diikutin Mbak Yu, ngeri, kata tukangku. Aku kok malah mimpi didatangi kakek-kakek dicolek. Katanya dia mati di kamar belakang, temannya berujar. Yang penting kan gak ganggu ya. Kalau ganggu biar nanti aku marahin, candaku. Aman mbak, tenang aja, udah biasa. Proses pembersihan berlangsung 3 hari. Banyak cerita yang tukangku ceritakan. Dari dilempar balok sampai dilempar batu itu sudah makan sehari-hari selama bekerja. Memang ada sosok Mbak Yu. Dia juga pernah hadir di dalam mimpiku, bercerita bagaimana dia meninggal, dan ada juga yang bercerita tentang sumur tua tersebut. Sungguh tragis. Semoga segera dapat jalan yang terbaik. Hari Jumat kami mulai perapian genteng yang bocor dan talang air yang rusak. Setelah salat Jumat, aku datang untuk cek lokasi. Sungguh terkejut dan takut. Di kamar belakang aku melihat sosok kakek tergantung di langit kamar. Seketika aku teriak histeris dan menutup mataku. Ada apa mbak? Kaget aku, kata tukangku. Itu di kamar, jawabku ketakutan. Apa sih? Gak ada. Ada kakek-kakek ngegantung. Wah bener mimpiku ya mbak. Ada kakek-kakek yang bilang kalau dia meninggal di sini tergantung, kata tukangku. Kondisiku sangat lemas, kaget dan gak nyangka lihat posisi seperti itu. Ku kendalikan pikiranku supaya tidak kacau dan mereka pun kembali bekerja.
Aku pun duduk di depan rumah sambil bermain ponsel karena suntuk, sembari cek revisi dari Pak D. Rumahnya mau dikontrak, Mbak. Sapa bapak-bapak. Enggak, Pak, mau dipakai untuk kampus untuk belajar. Alhamdulillah, akhirnya ada yang pakai, jadi nggak kelihatan serem, Mbak. Kami pun bercakap-cakap tentang rumah tersebut dan menjelaskan kepada beliau untuk apa rumah tersebut dirapikan. Hari Sabtu, kerjaan pun selesai. Pembersihan dan perbaikan atap sudah selesai. Aku dihampiri ibu-ibu baru bayar dan mengajakku bercakap-cakap terlihat asik. Setelah kami selesai bercerita, salah satu tukangku bertanya, "Mbak, kenapa tadi? Apanya? Yang ngomong sendirilah." "Lah, itu tadi ngobrol sama ibu-ibu. Tanya rumah ini aja sih." "Lah, nggak ada ibu-ibu, Mbak. Mbak sendiri di pojokan ngobrol sendiri. Mau tak samperin ya aku mikir karena aku tahu Mbak kan bisa," jawabnya. "Alah Mas, masa sih laki-laki aku nggak bisa bedain ini Mas." "Gak apa-apa Mbak," kata Mas Supri, "malah itu mukanya hancur." Aku sih nggak lihat Mbak. Seketika aku terdiam. Sosok yang baru berbicara denganku adalah ibu-ibu, sama seperti manusia lainnya. Pakai baju juga sopan. Luar biasa, kuasa Allah aku rasakan ini lagi. Jam menunjukkan pukul 4.30 sore. Maka kami bergegas untuk pulang. Saat membereskan peralatan untuk dinaikkan ke mobil, betapa tukangku merasakan seperti ada yang mengganggu secara fisik. Sampai mereka ketakutan padahal mereka berani kemarin. Rumah utama sudah dibereskan dan tinggal kebijakan dari kampus mau digunakan kapan. Aku juga berpesan kepada mereka yang menunggu lokasi untuk berdamai dan hidup berdampingan, karena kami manusia juga bersikap baik untuk belajar dan mengaji. Semoga tidak ada kejadian mengerikan dan proses belajar mengajar berjalan dengan baik sampai saat ini. Terkadang aku dibawa ke lokasi untuk sekedar mendengarkan mereka cerita layaknya manusia. Belum terdengar cerita mengerikan dari pihak kampus juga. Semoga benar adanya mereka berdamai dan hidup berdampingan. Oke guys, jadi sampai sini dulu video kali ini. Dan buat kalian yang punya cerita atau pengalaman horor yang bisa diceritakan, kalian bisa share cerita kalian melalui IG @CCTV Malam ID. Dan jangan lupa di follow juga ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Dan Mimin undur diri, semoga kalian bisa tidur nyenyak dan bye bye.